Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTN dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih, membahas persoalan fikih sehari-hari. Saya Ahmad Mustafa dan seperti biasa, saya sudah ditemani narasumber kita, Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Baik ya Pak. Seperti biasa kita akan membahas ada beberapa pertanyaan. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas tentang haji Pak. Ya. Oke, kita ke pertanyaan pertama Pak. Pak, apa hukumnya nih Pak untuk menghajikan orang tua kita atau orang lain yang tidak sanggup melaksanakan haji? Seperti mereka, misalnya mereka sakit atau bahkan sudah meninggal Pak. Gimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah pertanyaannya. Berkaitan dengan pertanyaan ini ada salah satu fikih ya di dalam hukum dalam salah satu fikih haji itu yang disebut dengan haji badal. Haji badal itu haji badal diganti, mengganti ya, atau menggantikan orang atau digantikan orang lain itu ada. Ya, jadi misalnya seseorang karena sakit atau karena tidak atau wafat ya, sakit atau wafat, tidak mampu haji, tidak sempat haji, tapi dia sudah pernah berniat untuk haji. Ya. Maka orang yang seperti itu ya bisa dibadal hajinya. Digantikan hajinya oleh misalnya anaknya atau siapapun. Ya, bukan hanya anak saja. Seorang sakit nih, dia ingin sekali berhaji. Uang sudah terkumpul, apa semua sudah ada. Tetapi kesehatan tidak mengizinkan dia untuk berhaji. Maka dia bisa mewakilkan hajinya kepada orang lain, misalnya kepada anaknya, biar anak saya yang pergi haji untuk saya. Haji badal namanya. Itu boleh. Jadi pahalanya akan didapatkan oleh yang tadi itu, yang tidak, walaupun dia tidak ikut bisa pergi, tapi dia sudah berniat dan dia sudah mampu sebetulnya secara finansial, tapi kesehatan tidak mengizinkan atau umur bahkan tidak mengizinkan. Kalau masih hidup berarti dia tinggal menyuruh orang lain kan, entah anak atau siapapun. Tapi kalau sudah wafat, maka ahli waris bisa melaksanakan niatnya itu. Ya, niat daripada ya orang tuanya atau saudaranya yang sudah meninggal itu tadi, dan dia bisa laksanakan haji badal atas nama orang itu bisa. Oke. Ada syaratnya nggak sih Pak untuk melakukan haji badal itu, apa atau cukup niatnya saja gitu Pak? Cukup niat saja, dalam arti dia sudah berniat dan sudah ingin. Ya sudah semua sudah hampir syarat-syarat untuk pergi haji itu ya, salah satu syarat kan mampu ya kan, mampu secara finansial, fisik dan sebagainya sudah hampir terpenuhi, tapi karena satu dan lain hal dia tidak bisa, dia boleh ya hajinya haji badal. Berarti syaratnya emang Syaratnya cukup. Itu dia cukup ya, dia ingin ya, memang hanya salah satu intinya itu dia hanya ingin berhaji. Misal kita ini orang tua kita sangat ingin berhaji, tetapi karena satu dan lain hal tidak bisa, entah selama hidupnya, entah itu karena finansial atau kesehatan atau apapun itu. Nah, anaknya tahu kan orang tuanya ingin berhaji, maka dia boleh pergi berhaji untuk dengan niat orang tuanya. Baik. Ya. Oke Pak, kita ke pertanyaan berikutnya. Syarat seorang melakukan haji kan akil balik dan mampu ya Pak ya. Namun apabila ada anak yang belum balik terus diajak keluarga yang pergi haji, apakah haji anak itu dianggap sah gitu Pak? Atau apakah boleh nih anak-anak ikutan haji gitu Pak? Gitu, Pak? Ya, sebetulnya bukan syarat dalam arti harus ya, artinya syarat wajib ya. Orang baru wajib untuk berhaji adalah ketika dia balik. Itu maksudnya. Jadi kalau belum balik, dia kaya raya nih, punya uang dan sebagainya, tapi belum balik, dia belum wajib haji. Ya, seperti halnya setiap amalan di dalam Islam itu, amalan ibadah dalam Islam itu ada batas-batasnya. Ada batasan-batasan kapan ibadah itu diwajibkan untuk seseorang. Misalnya zakat, zakat, untuk berzakat orang kaya raya dan sebagainya, tapi dia mungkin gila atau secara pikiran dia nggak terganggu lah jiwanya, ya dia nggak wajib untuk berzakat. Dia nggak wajib untuk berpuasa
secara umur mungkin nyampe, tetapi otaknya nggak nyampe. Ya, untuk sholat dan sebagainya. Jadi setiap ibadah itu memang ada batasan-batasan di mana orang itu dalam keadaan tertentu dia wajib untuk melakukan itu, termasuk juga haji. Ya, hanya uang saja tidak cukup, hanya mampu secara fisik saja tidak cukup. Ya, mampu secara fisik, mampu secara uang, tapi secara mental tidak mampu misalnya. Ya, terganggu jiwanya dan sebagainya. Walaupun segala sesuatu sudah terpenuhi, dia tidak wajib. Ya, ini kalau kita berbicara wajib. Tetapi kalau katakanlah dalam kasus ini, dalam pertanyaan ini anak-anak, misalnya orang tuanya pergi ke Arab sana untuk berhaji, dia ikut juga, ya tidak apa-apa. Ya, sama dengan anak-anak yang ikut sholat. Yang ikut sholat kan, apakah ada manfaatnya atau tidak? Pasti ada manfaatnya. Anak-anak kita ketika kita ajak sholat kan, walaupun dia secara pahala tidak seperti pahala yang kita sholat, tetapi itu kan pahalanya dari Tuhan itu, dia akan terbiasa nanti dengan sholat. Itu kan salah satu bentuk pahala juga. Ya, kadang-kadang kita kalau berbicara tentang pahala ini ya, orang-orang berpikir pahala itu semacam kita mendapat gorengan gitu. 1, 2, 3, dapat 2 gorengan, 3 gorengan. Kalau misalnya 7 kali lipat berarti 7 gorengannya kenyang kita. Ya kan enggak seperti itu konsep pahala. Begitu Pak ya. Pahala itu enggak seperti gorengan istilahnya ya. Itu makanya ketika ada orang ya, dia di zaman Rasulullah, ya dia itu sebelum di zaman jahiliyahnya udah orang baik dia, beramal baik, dermawan dan sebagainya. Pokoknya orang baik lah. Kemudian dia masuk Islam. Ya, setelah masuk Islam, orang ini, sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, saya di masa jahiliyah pun sebelum masuk Islam kan saya orang baik nih. Ya, saya melakukan kebaikan-kebaikan ini dan sebagainya, kata beliau. Ya, apakah saya mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan itu? Rasulullah SAW sampaikan, kamu masuk Islam sekarang ini, itu berkat dari kebaikan-kebaikan itu. Balasan atau pahala dari kebaikan-kebaikan itu. Ya, dari situ kita bisa melihat bahwa pahala itu nggak seperti gorengan. Ya, kadang-kadang kita mendapatkan karunia-karunia, baik itu di semasa hidup kita maupun nanti. Nah, nanti itu kan beda lagi tuh. Bentuknya seperti apa kita nggak tahu kan. Tapi dalam kehidupan ini, kebaikan-kebaikan yang kita dapat, karunia-karunia, berkat-berkat yang kita dapat, itu salah satu bentuk dari pahala yang dari perbuatan-perbuatan baik kita. Nah, makanya anak-anak tadi, dalam kita mentarbiyati anak-anak, makanya dari kecil. Betul. Salah satu bentuk pahala untuk anak kecil itu adalah nanti ketika dewasa dia terbiasa melakukan ibadah itu. Kalau ibadah yang paling basic adalah misalnya sholat misalnya. Ya, begitu juga haji. Ya, mungkin bisa jadi ketika dia dewasa, masa kecil aja saya pergi haji, masa dewasa saya nggak pergi. Ada keinginan yang timbul untuk itu. Itu bisa salah satu bentuk pahala seperti itu. Atau bisa yang lain, Tuhan itu kan mempunyai pintu pahala yang bentuk pahala, jenis pahala yang kita sendiri nggak tahu gitu. Baik. Jadi kalau kita segalanya tahu tentang Tuhan, ya kita pula jadi Tuhan nanti. Ya, jadi kita memang diciptakan untuk tidak segalanya tahu. Ada hal-hal yang kita harus tahu, ada hal-hal yang kita tidak harus tahu. Ya, jadi kalau kita kembali ke pertanyaan ini, mungkin pahalanya tidak bisa dianggap seperti pahalanya bapaknya, ibunya dan sebagainya bentuknya, mungkin dengan bentuk yang lain. Ya, nah ini kadang-kadang di Indonesia juga haji itu sebagai title. Nah, di Indonesia aja ini yang kadang ya yang Pak Haji, ini Bu Haji dan sebagainya. Ya, walaupun di India sana juga ada sih. Ada. Mereka itu sengaja pergi haji untuk dagang. Artinya gini, untuk laku perdagangannya. Jadi dia tukang jualan nih. Misalnya Hazrat Muslimaut tuh pernah cerita itu. Muslimaut itu siapa ya, saya lupa. Muslimaut kayaknya. Nah, cerita dia, orang ini dia pergi haji itu aja. Bertemu Muslimaut kan. Tujuannya itu aja, karena kalau di kampung saya, kalau saya nggak haji, dagangan saya nggak laku. Orang Muslim nih, komunitas Muslim. Kalau Pak Haji, wah ini Pak Haji yang dagang, jadi laku dia. Jadi niatnya udah salah. Jadi hampir setiap tahun dia pergi haji. Untuk itu. Namanya juga yang setiap tahun pergi haji itu malah bisnis kan di sana dan sebagainya. Nah, makanya innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Ya, kita nggak bisa menjudge orang lain. Oh, ini orang haji nih, 7 kali. Barangkali memang dia mempunyai keterikatan rohani dengan Mekah, dengan Madinah, dengan Rasulullah SAW, sehingga dia ingin berkali-kali. Betul. Ya, itu kita nggak bisa kemudian menjudge nih orang takabur apa sebagainya. Tidak, itu kan hanya salah satu contoh saja. Ya, kalau pribadi kita ya kita mengambil contoh itu, kita belajar dari
niat kita sendiri, niat kita apa sih? Gitu. Yang wajibnya kan haji hanya 1 kali kan, Rasulullah SAW juga hajinya 1 kali aja. Itu yang wajibnya. Tetapi kalau orang ingin berkali-kali, siapa yang bisa melarangnya? Walaupun harus ingat, ya kalau kita pergi haji itu kita kan harus perhatikan orang sekeliling kita, tetangga kita ada yang lapar nggak, keluarga kita ada yang kelaparan nggak. Ini kita haji sampai 7 kali kan 100 juta misalnya, 700 juta, sementara tetangga kita ada yang lapar, kita nggak perhatikan, saudara kita ada yang lapar, buat apa? Baik. Berarti nggak apa-apa ya kalau anak-anak naik haji. Selama pemerintah Arab nggak larang nggak masalah. Kecuali kalau dilarang. Kan? Baik Pak. Berikutnya Pak, apabila seseorang pergi haji lalu saat melaksanakan haji dia sakit dan tidak bisa melaksanakan salah satu rukun hajinya, ini gimana solusinya Pak? Ya, secara prinsip ya seperti halnya sholat, kalau hal rukun kita tidak bisa laksanakan, entah itu apa pun sebabnya, kan sholatnya batal. Artinya sholatnya ya batal lah secara hukum fikihnya. Begitu juga haji, rukun salah satu rukun tidak bisa kita penuhi, itu batal juga. Misalnya sakit, kalau sakit kan umum lah ya. Ada yang lebih umum lagi, misalnya perempuan lah, ya perempuan yang haid. Ya kan salah satu rukun haji itu kan tawaf, ya tawaf ifadah namanya, tawaf awal itu ketika datang di apa namanya tuh, setelah beberapa rukun itu ada tawaf di Ka'bah. Ka'bah itu kan masjid. Sementara perempuan yang haid kan nggak boleh masuk masjid. Bagaimana dia tawaf? Itu. Bagaimana dia bisa melakukan tawaf kalau dia nggak bisa masuk Masjidil Haram? Nah itu akhirnya dia nggak bisa kan. Hazrat Aisyah juga pernah batal hajinya. Tengah jalan ternyata tidak datang bulan begitu. Akhirnya ya pulang lagi, nggak apa-apa. Nah itu secara hukum fikihnya memang hajinya boleh dikatakan tidak sahnya bukan tidak sah seperti sholat, ya artinya harus kita artinya diulang lagi ketika itu juga. Kalau haji kan nggak bisa diulangi ketika itu juga. Dia ada tanggal-tanggalnya dia. Ya tanggal 9, 8, 9, 10 ya. Ada tanggal-tanggalnya untuk haji. Mulai tanggal 9 kan yang wajibnya itu. Ya nggak bisa kita ulang lagi di tahun itu yang sama. Apalagi perempuan yang haid. Apalagi kalau orang yang sakit misalnya. Ya kan ada jam-jamnya dia, ada waktu-waktunya dia. Kapan tawaf di wukuf di Arafah itu kapan, tawaf ifadahnya kapan, sa'inya kapan dan sebagainya, itu kan ada waktu-waktunya. Ya, nggak bisa kita ulangi ketika sholat ya kan, seperti halnya sholat. Misalnya saya wudhu batal nih sholat, ya bisa diulangi ketika itu juga. Betul. Ya, tapi haji kan berbeda. Nah itu kalau kita berbicara hukum fikihnya. Tapi kalau kita berbicara rohaninya, ada contohnya di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang kita kenal semua, Hazrat Uwais Qarni. Tidak pernah bertemu dengan Rasulullah ya kan. Dan beliau diakui sahabat oleh Rasulullah SAW. Karena kenapa? Ya karena beliau itu ingin ya ketemu Rasulullah, ingin naik haji, tapi ibunya sakit. Beliau merawat ibunya. Bahkan dalam satu tahun haji itu, Rasulullah SAW sampaikan bahwa satu orang yang terima hajinya, yang mabrur itu hajinya cuma satu Hazrat, yaitu Uwais Qarni. Karena dia tidak bisa pergi haji karena merawat ibunya. Itu. Padahal nggak pergi haji, tapi dia niat haji, udah mengumpulkan uang, udah apa dan sebagainya. Dia nggak pergi haji. Beliau itu nggak pergi haji, tetapi hajinya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Rasulullah SAW ya hanya ada 2 orang yang Rasulullah SAW perintahkan kepada para sahabat atau pada umat Muslim untuk menyampaikan salamnya. Yang pertama kepada Uwais Qarni dan kemudian kedua pada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Jadi Hazrat Uwais Qarni ya karena mengkhidmati ibundanya sehingga tidak pergi haji, tidak bisa temu Rasulullah SAW, tapi diakui sahabat Rasulullah SAW dan hajinya diterima. Nah begitu juga dengan orang yang tadi, orang yang sudah berniat haji, bahkan sudah sampai di Mekah sana, sudah sampai di dekat Ka'bah, tetapi entah karena sakit, entah karena meninggal, entah karena haid tadi, tentang bulan dan sebagainya, dia tidak bisa menyempurnakan ibadah hajinya secara fikih, tetapi secara hakiki, siapa tahu Tuhan menerimanya seperti Hazrat Uwais Qarni itu. Makanya innamal a'malu binniyat itu tadi, niatnya kan sudah sampai. Tuhan kita ini kan tahu segala sesuatu. Tuhan kita ini kan nggak zalim. Udah capek-capek dari Indonesia habis 100 juta misalnya, wah nggak sah haji kamu. Atau dalam makna Tuhan ya, nggak sah kamu, artinya nggak dapat pahala apa-apa, ya kan nggak seperti itu Tuhan kita.
Itu dalam Islam saja kalau kita berniat melakukan suatu kebaikan dan kita nggak bisa melakukan kebaikan itu kan dapat 1 pahala. Apalagi udah sampai di sana, udah separuh pula hukumnya dia, amalan-amalannya dilakukan dan sebagainya. Itu pasti di samping Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala akan mendapatkan pahala. Bahkan mungkin lebih besar daripada yang lain, seperti halnya Hazrat Uwais Qarni itu. Berarti insya Allah Pak ya, tetap ada ininya secara ruhani gitu Pak ya. Baik, pertanyaan terakhir Pak, ini apa fungsi dan alasan melempar jumrah dalam ibadah haji Pak? Ya, ibadah haji itu semua falsafah sih sebetulnya. Ada falsafahnya. Jadi semua penuh hikmah ibadah haji itu. Ibadah haji itu ya puncak dari segala ibadah sebetulnya kan, ibadah haji itu. Ya, misalnya kalau jumrah nanti masuk kita ke tawaf. Ya. Tawaf itu kan ibaratnya ya bagaimana seorang hamba yang sudah tergila-gila dengan Tuhannya ingin menjumpai kekasihnya, sehingga dia, kalau misalnya manusia saja suka dengan seseorang, ya, dia akan keliling-keliling di rumahnya itu sana, ya, berusaha untuk berjumpa, ya, setidaknya melihatlah, atau setidaknya terlihat, cari perhatian, ya, di situ dia, ya, kalau orang asyik ya sudah menjadi asyik itu pencinta, begitu juga dengan Tuhan, dia akan berkeliling melihat Tuhan. Ya, sehingga dia nggak peduli lagi dengan dirinya. Makanya pakaian haji itu kan, pakaian ihram itu nggak berjahit, kan terbuka dan sebagainya. Ya, semua ibadah haji itu ada ininya, ada hikmahnya, dan hikmahnya adalah kegilaan. Artinya kegilaan dengan Tuhan, kefanaan dengan Tuhan. Itu. Nah, kalau kita berbicara tentang lempar jumrah, apa setannya ada di situ? Memang setan suatu makhluk berwujud atau makhluk kasar seperti manusia? Kan tidak. Apakah setannya bersemayam di situ? Kan tidak juga. Ya, itu hanya simbol. Ya, setan di situ lempari dengan batu. Artinya kita dengan simbol seperti itu kita membunuh setan kita juga. Kita berusaha membunuh setan yang ada di dalam diri kita juga. Ya, jadi dengan semua itu simbol-simbol, lempar jumrah, ya, lari di Safa dan Marwa, itu simbol. Bahkan di dalam ibadah haji itu ada yang berjalannya macam-macam, ada jalannya dengan membusungkan dada dan sebagainya. Itu semua simbol-simbol. Mencium Hajar al-Aswad misalnya. Hajar al-Aswad kan juga termasuk itu ada dalam ibadah haji juga kan. Hazrat Umar apa katakan? Kalau misalnya Rasulullah SAW tidak cium nih kamu batu, ya saya nggak cuma mau cium. Beliau cium itu karena kecintaan kepada Rasulullah. Rasulullah SAW cium itu karena kecintaan kepada Tuhan. Karena itu kan datang dari Tuhan, katakanlah. Ya walaupun itu nanti meteor juga, tapi kan itu istilahnya dari Tuhan. Misalnya seorang kekasih, seorang istri atau suami, cincin lah misalnya istri, ya dia akan mencium cincinnya, ya cincin yang diberikan oleh suaminya, ya itu kan bukti, ya salah satu bentuk kecintaannya. Perempuan dikasih bunga kan diciumin bunganya, itu kan salah satu bentuk simbol kecintaan. Bukan berarti kemudian kita ya batu itu memiliki khasiat tertentu apa dan sebagainya, atau cincin itu memiliki, enggak, itu hanya simbol kecintaan kepada yang memberi. Baik. Dan juga mungkin simbol atau apa falsafahnya karena kita juga meneladani Hazrat Ibrahim kali Pak ya, karena kan dulu juga haji juga salah satu yang dilakukan oleh Hazrat Ibrahim seperti itu Pak ya. Kayak misalnya ke Safa Marwa yang itu ya. Ya, kalau Safa Marwa kan itu dimulai dari dari istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, Hazrat Siti Hajar, pengorbanan. Jadi semua ibadah haji itu nanti berkaitan dengan pengorbanan dan sebagainya. Kalau haji itu sebetulnya sudah ada dari dulu, sebelum Islam pun sudah ada. Jadi Mekah itu memang sudah menjadi pusat dulu, pusat orang beribadah, tawaf. Orang jahiliyah juga tawaf, beribadah dan sebagainya. Tetapi di dalam Islam disempurnakan. Sholat juga sudah ada dari dulu, dalam Islam juga disempurnakan, termasuk juga puasa juga sudah ada dari dulu, tapi disempurnakan dalam Islam. Ibadah haji yang sekarang ada dalam Islam lebih disempurnakan lagi dari ibadah-ibadah sebelumnya, dan penuh dengan hikmah-hikmah, penuh dengan falsafah-falsafah, nilai-nilai. Oke, baik Pak. Oke Pak,
Itu pertanyaan terakhir, mungkin masih banyak yang bisa kita gali, tapi karena durasi waktu kita akhir sampai sini. Jadi mungkin insya Allah kita akan bahas di lain kesempatan Pak ya. Jazakumullah Pak atas penjelasannya, kita akan tutup sampai sini. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita pada episode kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan program Tanya Jawab Fikih episode berikutnya. Dan jika pemirsa punya pertanyaan, masukan, dan lain sebagainya, langsung saja kirimkan ke email di bawah ini. Jangan lupa pula untuk menyaksikan program-program MTA lainnya, termasuk khutbah Jumat dari Hadrat Khalifatul Masih Al-Hamis hanya di MTA. Saya Ahmad Mustafa beserta kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.